selamat sore pelaku bisnis di Lampung. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, selamat datang di program baru New Normal Radar TV Motivasi Bisnis. Sebuah program yang menginspirasi dan motivasi bagaimana untuk mengembangkan ataupun memulai suatu bisnis. Kita akan bahas sore hari ini, pemirsa. Nah, pemirsa, kita ketahui bersama bahwasanya di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini banyak sekali bisnis yang terancam tutup, gulung tikar, atau bahkan terpuruk. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita harus memulai suatu bisnis yang baru? Bagaimana kalau kita memulai bisnis tour, travel, atau ekspedisi? Tapi di tengah pandemi seperti ini, bukankah usaha wisata sedang lesu? Nah, kita akan bahas sore hari ini, pemirsa. Kita akan bahas bagaimana cara mudah buka usaha tour travel dan multi ekspedisi. Itu menjadi tema perdana kita untuk sore hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, 1 jam ke depan inilah Motivasi Bisnis. Baik, pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0721 56 122, dan tayangan ini juga dapat Anda saksikan live streaming di www.radartv.co.id. Untuk sore hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sebenarnya sudah tidak asing lagi nih. Anda sudah pasti para pelaku usaha dan bisnis sudah mengenal beliau. Oke, beliau adalah seorang womanpreneur nasional. Ya, siapa lagi kalau bukan Dini Waluyati. Oke, selamat sore Mbak Dini. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sehat ya Mbak Dini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah memenuhi undangan Radar TV, jauh datang dari Surabaya ya. Iya, dari Surabaya nih. Dari Surabaya datang jauh-jauh ke Lampung hanya untuk memberikan motivasi bisnis untuk para pelaku bisnis di Provinsi Lampung. Seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih. Ini suatu kehormatan sekali Mbak Dini bisa memenuhi undangan Radar TV. Alhamdulillah. Semangat ya Mbak ya. Semangat dahsyat. Oh, semangat dahsyat. Biasa. Salam pengusaha banget ya. Iya. Salam pengusaha. Oke, Mbak Dini, ini kan di tengah situasi pandemi, kita tahu sekali kan bahwasanya pelaku bisnis, pengusaha itu banyak sekali terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Betul. Tapi tidak bisa juga kita terus-terusan terpuruk gitu. Kita harus tetap merasa bangkit untuk bertahan. Seperti itu kan ya Mbak Dini. Betul banget. Kemudian Mbak Dini, sebelum kita bincang lebih jauh dengan tema kita, cara mudah buka usaha tour travel dan multi ekspedisi, saya mau tahu dulu nih, Mbak Dini bisa cerita dulu dong sedikit ke teman-teman pelaku bisnis, sebenarnya bisnis itu apa sih gitu. Ya. Oke. Selamat sore semuanya, warga Lampung, mungkin juga nasional ya yang lihat ini gitu ya. Jadi yang pertama boleh saya share tentang bisnis. Sebenarnya bisnis itu kan segala aktivitas gitu ya, jual beli barang maupun jasa yang bisa menghasilkan uang gitu kan, yang bisa menghasilkan income gitu. Namun selalu kalau di kelas-kelas bisnis saya, kebetulan saya ada kelas bisnis online maupun offline ya Mbak ya. Nah di situ saya selalu sharing bahwa ketika kita bisnis itu beda dengan jualan. Jadi kalau orang jualan di pasar misalkan gitu ya, barang habis selesai gitu kan, besoknya dia datang lagi jualan, barang habis selesai gitu. Tapi sebuah bisnis adalah bagaimana sebuah aktivitas kita manage dengan baik dan kita tentukan betul, kita planning betul gitu ya, berapa produk harus kita jual, kemudian kita menentukan segmentasi pasar kita gitu ya, sehingga ketika kita bisa mencapai goal yang kita inginkan, maka kita dapat income yang luar biasa gitu. Oke, ya, jadi seperti itu. Garis besarnya menurut Mbak Dini adalah bahwa bisnis itu berbeda dengan jualan. Betul banget. Kalau jualan barangnya habis selesai tugasnya sebagai seorang penjual gitu. Tidak jangka panjang seperti itu. Tapi bisnis harus dikelola dengan baik gitu ya. Bahkan dicatat betul berapa pemasukan hari ini, kemudian berapa pengeluaran, sehingga kita bisa tahu betul, oh kita benar-benar untung bukan buntung, berasa untung gitu kan, seperti itu. Oke, ya. pemirsa, sekali lagi kami juga mengundang Anda live by phone di 0721 56 122. Anda bisa bertanya langsung dengan motivator kita sore hari ini ya. Saya sebut motivator bisnis deh, insyaallah. Dan yang belum kenal saya perkenalkan deh, kayak Mbak Dini Walyuli ini sebagai seorang CEO PT Edu Smart Kids Kreatif, Brands Ekspedisi Multi Kurir, distributor TTR, penulis buku Mompreneur Sukses, founder Master Coach Sekolah Bisnis Mompreneur. Wah, banyak banget, baru 5. Pelatih internet marketing di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Oke, founder komunitas Mompreneur Business Consultant dengan 700 member. Luar biasa. Salah satunya di Lampung juga banyak. Di Lampung juga banyak ya membernya. Kemudian founder komunitas Smart Mom Smart Kid, 4.200 member, luar biasa. Dan semuanya dilakukan berbasis
online. Semuanya berbasis online. Luar biasa sekali tuh. Kemudian bagi seorang pemula nih Mbak Dini, kita lanjut lagi. Bagi seorang pemula bagaimana menentukan bisnis yang cocok untuk dirinya? Oke. Jadi biasanya kalau di kelas-kelas saya ada seminar, biasanya baik online maupun offline, mereka datang ke kelas saya itu bahkan tidak punya ide bisnis sama sekali gitu, dan itu banyak sekali gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang baru mulai untuk berbisnis, maka mulai dari satu hal, apa yang Anda sukai dulu. Jadi mulai dari passion Anda, gitu kan. Jadi jadikan yang Anda sukai itu bisnis. Maka ketika kita menjalankan itu dengan senang hati gitu ya, kita nggak akan kerasa kerja, bener nggak sih? Benar. Dan itu yang saya lakukan, Mbak. Ketika awal sekali saya kan dulu kepala sekolah tuh, saya kemudian saya resign karena saya punya anak gitu ya. Saya berpikir saya pengen mendampingi full 100% pendidikannya di rumah. Nah, kemudian saya bisnis online, Mbak. Yang saya lakukan di situ adalah ketika kita berbisnis online, maka kita itu punya waktu yang fleksibel gitu kan, ya kan. Kemudian saya lakukan adalah sesuai dengan passion saya di bidang pendidikan, sehingga apa yang terjadi, boom, luar biasa. Jadi selama 1 tahun saya bisnis di bidang edukasi, saya punya member atau mungkin punya agen di 300 orang di seluruh provinsi di Indonesia. Dan alhamdulillah 1 tahun saya ibu rumah tangga bisa beli mobil cash dari bisnis online gitu. Jadi mulai dari apa yang Anda sukai dulu, itu akan jadi sebuah energi positif yang luar biasa untuk memulai bisnis. Jadi sebenarnya kalau bingung mau memulai bisnis atau menentukan bisnis apa yang cocok, coba amati, amati apa yang disukai seperti itu. Yang kedua, datanglah ke orang yang mungkin sudah sudah ahli di sana, atau mungkin seorang mentor. Anda butuh seseorang yang bisa mengarahkan potensi Anda kemana. Jadi kita matchkan antara keinginan, passion itu dengan potensi yang kita miliki. Insya Allah nanti hasilnya luar biasa. Gitu. Bukan kayak lu beruntung bisnis itu lu cocok, bisnis lu nggak cocok bisnis ini, gua nggak beruntung, nggak begitu. Tidak ada. Menurut saya bisnis itu tidak ada untung Anda itu beruntung seperti itu tidak. Beruntung atau tidak, tapi tergantung sebesar apa usaha Anda untuk berbisnis gitu. Kalau boleh dikatakan bahwa ketika Anda itu bisa sukses, maka Anda harus punya 10.000 jam bisnis. Saya boleh katakan seperti itu. Itu banyak, Mbak. Iya, itu pernah ditulis kebetulan saya pernah diliput di Jawa Pos. Mungkin di sini kenal juga ya di grupnya. Iya. Jadi pernah ditulis di Jawa Pos bahwa saya selalu menekankan kepada murid-murid saya di sekolah bisnis Pamprengan bahwa kita harus punya jam bisnis. Ya kan? Jadi dalam sehari kita harus punya jam bisnis. Misalkan Mbak kerja gitu ya, pengen bisnis, maka sehari harus punya jam bisnis minimal 2 jam. 2 jam itu kita fokus untuk memikirkan bagaimana bisnis kita, bagaimana menentukan target kita, siapa yang akan kita tawarkan dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Jadi harus punya jam terbang kalau mau sukses. Jadi kalau faktor keberuntungan atau tidak itu harus kerja keras. Harus kerja keras. Yang sukses itu yang kerja keras. Jadi yang sukses bukan karena yang beruntung. Nggak ada seperti itu teorinya. Tidak ada teorinya seperti itu ya. Mungkin kalau yang belum sukses karena mungkin upayanya belum maksimal. Betul banget. Jadi ketika mungkin nanti saya share ya, saya menjalankan bisnis ekspedisi. Ini kan alhamdulillah bisnis online saya sudah masuk tahun ke-7, Mbak. Jadi 5 tahun kedua gitu kan. Kemudian di bulan Mei kemarin ada tawaran bisnis ekspedisi ketika era pandemi semacam ini gitu kan, multi kurir yang nanti mungkin dibahas gitu ya. Nah, itu luar biasa menarik itu. Kalau misalkan waktu itu saya nggak berusaha keras bagaimana saya menentukan target market, siapa yang saya tawarkan dan sebagainya, nggak mungkin. Alhamdulillahnya hampir 2 bulan ini hampir 200 juta dapat, Mbak. Wah, luar biasa itu duitnya, Mbak. Di tengah pandemi seperti ini ya. Di tengah pandemi semacam itu. Baik, sebelum bincang lebih jauh masalah bisnis yang tadi ya, apakah bekal pengetahuan yang harus dimiliki oleh seseorang gitu ketika ingin memulai bisnis gitu. Bekal pengetahuan kan kebetulan juga banyak sekali yang ngambil private coach ya, Mbak ya. Kebanyakan mereka ketika awal-awal kelas selalu untuk pebisnis saya sarankan untuk menganalisa dulu. Jadi menganalisa bisnisnya, apa kekuatannya, apa kekurangannya, kemudian memilih bisnis yang tepat juga gitu. Terus kemudian yang kedua di planning. Jadi kita rencanakan betul bisnis kita, Mbak. Jadi kalau misalkan kita pengetahuan yang penting itu adalah Anda harus tahu segmen pasar Anda siapa.
Kan lucu ketika kita itu misalkan kayak kucing kita kasih berlian nggak mungkin dimakan kan? Iya. Seperti itu juga bisnis. Jadi ketika kita menawarkan sebuah produk harus tepat siapa yang kita tawarkan. Apakah dia menengah ke atas atau laki-laki atau perempuan? Iya. Itu penting banget gitu. Oke, Jadi jangan pengetahuan sampai salah. jangan sampai salah. Dan kebetulan mungkin background saya kan statistik ITS gitu ya. Dan waktu itu TA saya tentang pemasaran. Jadi saya memanage betul bisnis saya dan saya share kepada murid-murid saya bahwa pengetahuan yang paling penting yang harus Anda tahu adalah bahwa dalam bisnis ini juga butuh riset pasar gitu. Riset pasar. Jadi orang-orang yang akan kita tawarkan siapa itu harus tahu betul. Nah, setelah itu strateginya adalah kita harus tahu bagaimana cara memasarkan produk kita. Mau online seperti apa, mau offline seperti apa. Dan era pandemi semacam ini saya sarankan online gitu. Jadi pernah suatu ketika itu dia itu dulu murid saya, Mbak. Waktu di Dinas Pertanian, saya kan jadi instruktur 2 tahun 2018-2019. Beliau waktu itu kan mungkin berpikir bahwa belum ada pandemi gitu kan. Kebanyakan berpikir bahwa ngapain aku online gitu kan. Offline aja udah laku gitu. Nah, kemudian dia mengatakan seperti ini, Mbak, Bu Dini terima kasih ilmunya. Kenapa, Bu? Karena ternyata ilmu online itu ternyata sekarang bermanfaat gitu. Iya. Jadi ketika dia menawarkan produknya yang kebanyakan kuliner gitu ya, dengan online yang saya ajarkan waktu itu, alhamdulillah luar biasa, omsetnya malah naik, Mbak. Gitu. Itu berkah ya. Iya, jadi perlu itu ya. Jadi lebih ke planning dan juga strategi untuk menawarkan produk. Oke. Gitu. Kenapa dari awal Mbak Dini dulu sempat memulai bisnis memilih online daripada offline pada 5 tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu, 7 tahun mungkin tepatnya. 7 tahun yang lalu. Oke. Ya, jadi begini, saya cerita dikit ya. Jadi ketika tahun 2013 anak saya waktu itu 1 tahun, saya berpikir bahwa bisnis online itu tidak terikat waktu, satu. Jadi yang kedua adalah pasar kita itu tidak terbatas. Jadi kalau waktu itu saya ingat produk saya itu sampai ada yang terjual sampai Malaysia, Singapura, sampai ke luar negeri. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah gini, Mbak, bisnis online bisa dikerjakan dari manapun. Jadi bulan keempat saya diajak suami ke Korea, Mbak. Nah, di Korea saya bisa ngerjain itu. Saya bisa ngerjain bisnis saya dan alhamdulillah malah yang daftar agen nambah banyak, Mbak. Gitu. Jadi intinya adalah teman-teman, ketika kita ingin memulai sebuah bisnis, coba pilihlah online dulu. Kenapa? Minim modal gitu. Jadi kita tidak perlu buka toko, kita tidak perlu punya tempat, tapi kita bisa lakukan dari rumah. Seperti yang di buku tadi yang saya kasih ke Mbak ya, Tour Travel Revolution gitu ya. Ownernya itu namanya Pak Ardan. Beliau memulai bisnis travel itu dari kamar kos-kosan gitu. Sebentar. Contohnya seperti itu. Sebentar, saya putus sebentar. Ada penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo. Ya, Pak Handoko. Iya, Pak Handoko di Bandar Lampung. Silakan, Pak. Ramai. Ya, ini menarik sekali nih perbincangannya, Bu. Mau tanya nih, ini kan di tengah pandemi ini kan bisnis kan lagi lesu, lagi banyak. Kira-kira untuk membangkitkan kembali bisnis yang lesu, apa sih motivasi yang bisa kita bangun? Karena bisnis kita, saya kan Pak kuliner deh. Oh, Bapak kuliner. Kulinernya apa? Ya, Kulinernya apa, Pak? kayak semacam makanan-makanan ringan gitu. Oh, makanan ringan, cemilan gitu. Iya. Ya, oke. Sudah coba online, Mbak? Sudah coba online belum, Pak? Kata Mbak Dini udah coba online belum? Online udah sih, cuman followersnya masih dikit gitu. Masih Kurang endos, coba endos saya. Iya, gitu. Jadi biar motivasi kita yakin untuk bangkit lagi tuh kan, kalau udah jatuh tuh agak susah tuh bangkit. Gimana Susah bangkitnya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Handoko. Silakan Bu, langsung ditanggapi. Oke. Satu hal yang menjadi catatan ketika Anda berbisnis kuliner, apalagi kan tadi sepertinya makanan ringan ya. Kalau makanan ringan itu pas banget untuk dibisniskan online, Mbak. Jadi mungkin tadi yang saya amati itu lebih ke strategi aja sih. Jadi strategi pemasarannya coba dianalisis, Pak. Jadi kalau misalkan bisa ya, Bapak juga main tidak hanya di Instagram.
Jadi sosmed itu kan ada WhatsApp, kemudian ada apa namanya Facebook. Dan Facebook itu pasarnya nggak terbatas gitu kan. Kita bisa jual di luar kota, bahkan luar negeri gitu. Jadi coba untuk perluas pasar. Jadi segmentasi pasarnya diperluas. Kemudian yang kedua cobalah untuk promo dari yang paling dekat dengan kita lah. Sekarang itu WhatsApp itu menduduki mungkin ya peringkat pertamanya kita untuk jualan, karena semua sekarang komunikasi lewat WhatsApp. Kemarin Mbak, bulan Februari gitu ya, saya ngadakan kelas optimalisasi WhatsApp gitu kan. Sampai 3 bulan itu pesertanya hampir 1.000. Dan mereka kebanyakan pesertanya adalah mereka yang punya rumah makan, restoran gitu kan, harus tutup gitu kan. Kemudian saya arahkan untuk online gitu kan. Nah, yang saya sarankan adalah bagaimana Anda harus mulai berpikir strateginya itu loh Mbak. Strateginya itu harus mulai dimatangkan, memperbesar pasar, terus kemudian tepat sasaran gitu kan. Kemudian Anda nggak boleh nyerah Pak. Jadi satu hal motivasi dari saya adalah di tengah kondisi yang sulit gitu ya, harusnya kita berpikir sebaliknya. Bagaimana kita mencari peluang-peluang yang ada di sekitar kita dan mulai untuk mencoba gitu ya. Keluar dari zona nyaman, out of the box gitu ya. Jadi kita keluar dari zona nyaman kita. Kalau misalkan nggak terbiasa online, harus online. Nggak terbiasa promo di WhatsApp, misalkan ngeblast gitu kan, atau mungkin taruh di status, perbanyak pertemanan dan sebagainya, harus dilakukan gitu. Ya kan? Jadi kalau misalkan Anda ingin Anda sedang terpuruk atau mungkin wah kayaknya lesu nih, Anda mulai harus berpikir untuk plan B, plan C. Tidak hanya itu saja. Oke, mungkin bisnis makanannya tetap dijalankan, tapi Anda mulai harus berpikir untuk sepertinya apa lagi nih yang bisa aku jalanin sehingga mungkin perekonomian bisa meningkat gitu. Yang kedua adalah ingat impiannya Pak. Jadi misalkan ingat keluarga. Kalau kita lesu aja, nggak semangat, gimana kita bisa ngebahagiain keluarga kan, seperti itu. Itu yang jadi semangat saya. Kenapa saya memilih untuk mungkin training saya offline masih off kan, karena seminar mungkin waktu itu belum boleh gitu. Nah akhirnya saya lakukan plan B, jadi saya lakukan online dan muridnya tambah banyak gitu kan. Yang ketiga saya pilih bisnis tambahan lagi, salah satunya ekspedisi tadi. Karena apa? Ternyata memang di Google Trend itu yang paling memungkinkan dan berpeluang salah satunya adalah ekspedisi. Baik, gitu. Itu ya Pak Handoko penjelasannya. Mungkin Pak Handoko mungkin bisa hadir di seminar besok. Oh iya, mungkin Pak Handoko bisa hadir ikutin seminarnya Mbak Dini besok ya, hari boleh. Sabtu ya. Hari Sabtu di Hotel City Hub ya Mbak ya, jam 13. Jam 1 siang. Jam 1 siang. Itu tadi penjelasannya Pak Handoko. Mungkin Pak Handoko lemes bisnisnya, bisnis kulinernya mungkin karena kurang strategi, kurang promosi. Coba susun plan B-nya deh gitu. Coba susun plan B-nya dan kembali lagi ingat mimpi-mimpi Anda, semangat-semangat Anda supaya ekonominya nggak terpuruk juga ya, masih tetap harus bertahan. Kita harus tetap bisa bertahan di situasi dan kondisi apapun. Betul sekali. Jadi kan suatu kesulitan ini menurut Mbak Dini sebagai tantangan ya Mbak ya? Sebagai tantangan, jangan malah terpuruk gitu loh. Jadi kita nggak boleh menyerah gitu kan. Kita harus terus berjuang untuk orang-orang yang kita sayang gitu kan. Pastikan Pak Handoko masih tetap berjuang. Semangat ya Pak Handoko ya. Semangat. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Mbak ya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Motivasi bisnis masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya Misa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami Motivasi Bisnis. Nah kira-kira sekarang Anda udah terbuka belum nih wawasannya, udah dapat inspirasi belum? Apa sih bisnis yang cocok kita jalankan, yang mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Nah kita akan bahas lanjut Mbak Dini. Mbak Dini, kira-kira bisnis yang cocok bertahan, yang bisa mampu bertahan dalam situasi kondisi apapun, termasuk di tengah pandemi. Apa nih Mbak Dini, menurut Mbak Dini? Jadi gini, untuk kondisi sulit seperti ini ya, ketika semuanya harus bekerja dari rumah gitu kan, sekolah juga di rumah dan sebagainya gitu. Maka sebenarnya bisnis online ini jadi pilihan yang luar biasa, cukup tepat sekali gitu ya untuk kita jalankan gitu Mbak. Jadi produk apapun sebenarnya termasuk kuliner tadi itu perlu banget gitu. Kenapa? Karena orang-orang cenderung untuk tidak keluar rumah kan gitu. Jadi kita mencoba untuk yang pertama bisnis kuliner. Jadi kita menjual produk
produk-produk yang dibutuhkan, mulai bahan kebutuhan pokok, kemudian bahan makanan yang sudah jadi, kita online kan Mbak. Jadi kita promonya juga secara online gitu ya, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan orang-orang di saat pandemi semacam ini, dan mungkin bisnis kita jauh lebih meningkat gitu loh. Jadi kemarin ada murid saya di kelas optimalisasi WA itu yang secara penjualan dia pas pandemi semacam ini ternyata naiknya sampai 1000%, Mbak. 1000% itu sekitar 10 kali lipat lebih lah. Iya. Nah, itu bagaimana itu bisa terjadi ketika kita arahkan. Jadi Anda harus mencoba untuk membuat strategi bisnis yang seperti ini, termasuk lewat sosmed tadi, Mbak. Sebenarnya lewat WA dia udah cukup lah kita nawarin produk kita gitu ya. Kalau kita sering nawarin produk kita, maka produk kita akan dikenal dan branding kita juga akan semakin meningkat seperti itu. Yang pertama kuliner. Kemudian yang kedua adalah mungkin kebutuhan-kebutuhan seperti yang untuk yang kesehatan seperti kayak sebentar. hand sanitizer. Sudah ada penelpon sebentar. Halo, selamat sore. Pak Sanjaya. Iya. Ya, silakan Pak. Ini Mbak, aku mau nanya. Aku kan lagi ngejalanin bisnis online ya. Iya. Iya. Ya, bisnis online-nya juga masih merintis sih. Terus gimana ya caranya buat menaikkan minat konsumen tuh seperti apa ya, Mbak? Bisnisnya apa Pak? Bisnisnya apa? Produknya apa produknya? Bisnisnya makanan cepat saji gitu. Oh, makanan lagi. Oh, lagi tren. Iya. Oke, terima. Apa lagi? Ada lagi? Apa Pak, kalau boleh tahu produknya apa disebut? Produknya sebutin aja produknya, tapi nggak boleh sebut merek. Iya, produknya cireng gitu. Oh, cireng. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Sudah, Mbak. Pak, saya boleh tanya ya, cirengnya sudah dibikin frozen belum Pak? Gimana? Sudah coba dibikin frozen belum? Sudah. Kami biasanya cirengnya divakum dulu, Mbak. Oke. Pemasarannya selama ini pakai apa Pak? Media sosial medsosnya pakai apa aja? Kita lewat Instagram sama ini aja sih, update di story WhatsApp. Yang paling keras di mana biasanya? Yang paling keras biasanya di ini Instagram. Instagram itu lumayan sih. Cuma ya kadang ya pasang surutnya juga sih, Mbak. Bapak pemula atau emang sudah lama Pak? Baru mulai merintis. Oh, baru merintis. Oke. Iya. Oke, ada lagi Pak Sanjaya? Sudah, Mbak. Oke, silakan Mbak Dini langsung ditanggapi dari Lampung Tengah. Oh, Masya Kabupaten Allah. Lampung Tengah. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi gini Pak, tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya. Jadi yang menentukan faktor suksesnya kita menjual produk kita adalah ketika yang pertama, Anda harus menentukan segmen pasarnya yang tepat gitu. Jadi cirengnya itu misalkan harga berapa, jadi kita jual kemana. Jadi ketika kita pakai Instagram atau FB Ads pun di situ ada juga kategorinya kan Mbak. Misalkan dia itu yang kesukaannya apa dan sebagainya, dan itu sangat bagus banget. Nanti dicoba Pak, mungkin dicoba untuk belajar mengembangkan bisnisnya, pemasarannya juga pakai FB. Jadi FB Ads itu bisa nanti iklannya tidak cuma ke FB tapi ke Instagram juga. Nanti mungkin semakin luas gitu. Kemarin aja saya coba FB Ads itu juga yang lihat sampai puluhan sampai ratusan ribu kayak gitu. Itu lumayan banget. Terus kemudian yang kedua, jadi WhatsApp-nya coba dimaksimalkan, tidak hanya dengan posting status Pak Sanjaya ya. Jadi mungkin nanti dicoba untuk broadcast misalkan seperti itu. Jadi kita sekali klik sudah langsung nyampe pesannya ke banyak orang. Ngeblast. Dengan seperti itu insya Allah nanti produknya akan semakin dikenal Pak. Jadi kalau untuk pemula gitu ya, apalagi yang punya brand masih baru, pebisnis masih awal, yang kita lakukan adalah bagaimana orang itu ketika ingat cireng kita yang jualan gitu. Nah caranya bagaimana? Ya kita harus sering promo, konsisten gitu ya, sehingga mereka akan ingat kalau cari cireng mau cari ke Pak Sanjaya aja gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi harus nggak boleh berhenti, jualin aja terus produknya. Dan kalau mau percepatan bisnis yang lain, coba peluang bisnis yang lain, misalkan seperti itu. Tidak hanya di kuliner aja. Jadi itu ya Pak Sanjaya ya, coba promosinya dikuatkan lagi. Promosinya lebih konsisten lagi, lebih gencar lagi, dan intensitas
promonya coba ditingkatkan, tidak hanya mungkin di jam-jam. Jadi saya kalau boleh katakan bahwa ketika kita promosi gitu ya, itu harus diperhatikan dengan cara yang cukup smart gitu ya. Salah satunya adalah kita promo di jam-jam yang prime time. Jadi mungkin di pagi. Promo aja ada jam prime time jadi ya. harus di manage. Ini yang bedain kita bisnis dengan jualan, Pak. Ya, ya. Jadi ketika kita mencoba untuk promosi, coba di pagi hari, kemudian pagi, kemudian siang, sore, malam gitu, di jam-jam yang orang kelihatannya kalau misalkan buka HP itu mereka bisa lihat produk kita. Atau di jam lapar ya. Di jam-jam lapar itu pas banget. Di jam-jam gitu. lapar tuh mikirin cirengnya. Nah, apalagi kalau tadi cirengnya sudah dibikin bentuknya frozen gitu kan. Kemarin ada salah satu murid saya dari Bandung juga, beliau frozen Mbak produknya gitu, dan itu sudah banyak sekali pasarnya sampai ke luar kota, sampai keluar pulau seperti itu. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah optimalisasi WhatsApp-nya, kemudian Facebook dan Instagram. Oke, mungkin Pak Sanjaya nanti kalau mau tahu ilmunya lebih jauh, Nah, boleh menghubungin. datang ke acara seminar ya. Boleh datang ke acara seminar juga, Pak. Besok kita ada di City Hub. Jauh nggak, Mbak, kalau di Dekat Lampung? banget. Oh, dekat. Iya. Seminar jam 13 ya. Ya, insya Allah boleh sharing nanti. Boleh Oke, langsung nanti datang. ilmunya dapat lebih banyak lagi. Insya Allah. Tips promonya juga dapat lagi. Tips promonya dikasih bocoran, padahal biasanya berbayar nih. Biasanya berbayar loh, bayarnya tinggi lagi nih ngundang Mbak Dini nih. Oke, ini gratis ya, Iya, untuk insya Radar Allah. TV. Oke, penelpon selanjutnya silakan di 0721 56 122. Anda bisa ngobrol langsung dengan Mbak Dini, womanpreneur kita sore hari ini, yang menginspirasi juga memotivasi bagaimana agar bisnis Anda tetap bertahan di situasi pandemi seperti ini. Kita lanjut lagi, tadi kan lagi dijelasin memilih ataupun menentukan bisnis yang mampu bertahan di dalam situasi dan kondisi apapun. Iya, ya tadi itu salah satunya adalah kalau teman-teman coba di Google ya, coba di search yang paling ngetren bisnis saat ini adalah salah satunya adalah bisnis logistik, ya kan, ekspedisi. Kenapa? Karena gini Mbak, waktu saya bilang bahwa ketika era pandemi gitu ya, orang-orang yang awalnya hanya berbisnisnya pola strategi bisnisnya itu secara offline gitu ya, akhirnya memang Beralih mereka ya. switch ke online gitu. Sehingga ketika era pandemi semacam ini bermunculan lahirlah mereka pebisnis online baru, otomatis efeknya adalah ke pengiriman, ya kan Mbak. Nah, makanya salah satu solusi alternatif yang cukup menjawab gitu ya di era pandemi semacam ini adalah di bidang ekspedisi. Oke, gitu. ekspedisi Ya, ya. Oke. salah satunya juga mungkin temannya ekspedisi kan salah satunya juga travel dan sebagainya gitu. Oke, bisnis apa sih? Jadi kemudian penelpon lagi sebentar. Lampung Timur, Pak Darto. Oke, selamat sore Pak Darto. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Begini Mbak, Iya. saya kan baru mau buka usaha tour and travel, baru mau buka Mbak. Ya. Tapi langkah-langkah awalnya ini saya belum bisa benar paham gitu Mbak. Ya. Saya Awas salah langkah. dia takut salah langkah gitu Mbak. Ajak saya biar nggak salah langkah. Oke, lanjut. Untuk kendaraan sendiri saya masih mempunyai satu kendaraan. Maksud saya masih membuka usaha tour and travelnya masih di dalam kota saja dulu gitu. Ya. Oke. Mohon ini sih tips-tipsnya gitu Pak. Oke, Pak Darto. Pak Darto ya tadi ya. Iya. Oke, Pak Darto baru mau mulai usaha bisnis tour and travel gitu. Jadi dia baru mulai merangkak gitu kan. Nah, gimana sih motivasi yang diberikan oleh Mbak Dini, apa yang bisa disampaikan yang menginspirasi? Oke, jadi gini Pak, sebenarnya bisnis apapun itu yang pertama harus ditentukan adalah goalnya Mbak. Goalnya. Anda itu mau bisnis itu sebesar apa gitu. Itu akan menentukan seberapa langkah kita untuk mencapai itu kan, gitu. Kalau kita berpikirnya masih di daerah gitu kan, nggak berpikir untuk lebih luas lagi, mungkin yang kita dapat juga itu aja gitu kan. Makanya di bisnis yang saat ini saya jalankan, saya jadi distributor Tour and Travel Revolution gitu ya. Di situ lebih luas lagi gitu loh. Kita bisa menerima pemesanan tiket pesawat, dan itu caranya mudah banget Mbak. Jadi nggak perlu menyediakan
mobil, kendaraan, nggak butuh modal banyak, modalnya cukup murah saja gitu, dan caranya sangat mudah karena hanya dalam genggaman. Seperti kita tuh pakai HP aja gitu. Jadi di aplikasi ada, kita kalau ada yang pesan tiket pesawat tinggal dipesanin di situ, udah gampang. Ada mau rental car ada. Iya, dan itu luar biasa, ternyata hanya dengan modal HP saja bisa dikerjakan, dan ternyata hasilnya luar biasa. Ada yang suami yang belikan mobil istrinya dengan hasil bisnis travel ini. Seperti itu Pak Darto mau beliin mobil nggak buat istrinya, iya, Pak? jadi mungkin kalau pengen tahu lebih lanjut tentang tour and travel, caranya bagaimana memulainya, biar lebih mudah menjalankannya dan sebagainya, bisa datang besok di City Hub mungkin ya. Oke, jadi Pak Darto untuk informasi lebih detailnya lagi, ilmunya gimana, ngejalaninya mulainya dari mana supaya nggak salah langkah nih Pak Darto ya. Besok coba datang ke Hotel City Hub, ikuti seminarnya Mbak Dini ya. Karena memang seminarnya itu tentang tour travel dan tour travel dan ekspedisi, ekspedisi. Oke, jadi baik. mungkin saja ini adalah sesuatu hal jawaban dari permasalahan bisnis Bapak gitu. Oke, itu jadi Pak mungkin Darto. bisa langsung datang aja biar jelas tuh nanti. Waktunya terbatas, durasi terbatas kalau di sini Pak Darto. Oke. Jadi penjelasannya besok di seminarnya Mbak Dini ya. Hari Sabtu tanggal 15 di Hotel City Hub jam 13.00. Datang aja langsung ya. Jadi ilmunya nanti bakal dikasih. Betul. Tipsnya dikasih, motivasi dikasih. Cara mulainya bagaimana dikasih pasti. Ada semua ilmunya Ada ya. semuanya. Oke. Ini mentor yang tepat kalau Pak Darto memang baru mau memulai bisnis tour and travel. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa Mbak kita harus memilih gitu ya? Kita harus memilih usaha tour travel dan multi ekspedisi ini. Oke, jadi yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kalau misalkan Mbak coba hitung-hitung ya, kalau misalkan kita itu buka usaha ekspedisi Mbak, kita butuh tempat, kemudian kita harus bayar franchise, kemudian kita butuh orang di situ dan sebagainya. Ini yang ekspedisi dulu gitu ya. Maka bisa jadi kalau dihitung-hitung habisnya bisa sampai ratusan juta Mbak, betul nggak? Nah ini dengan modal nggak terlalu besar. Mungkin besok kalau mau tahu modalnya berapa datang dulu ke City Hub gitu kan. Itu nggak terlalu besar, nggak sampai puluhan juta bahkan Mbak. Itu kita bisa buka ekspedisi dari rumah saja. Jadi yang pertama modalnya sangat kecil sekali, murah banget. Kemudian yang kedua caranya sangat gampang. Jadi kita itu dari HP saja bisa bisa nerima orderan, bisa melakukan pengiriman gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bisnis ini gitu ya, peluang income-nya sangat-sangat besar sekali Mbak. Jadi ketika teman-teman ada dua peluang income yang bisa didapatkan ketika berbisnis ekspedisi. Mungkin boleh saya sebutkan di sini multi kurir gitu ya. Silakan. Nah, yang pertama adalah dari komisi pengiriman. Nah, ketika kita mengirim produk, maka kita dapat komisi yang langsung kembali ke kita keuntungannya, Mbak. Kemudian yang kedua adalah kita dapat komisi dari ketika kita mengembangkan bisnis kita dengan merekomendasikan orang untuk berbisnis semacam ini, seperti berbisnis ekspedisi misalkan seperti itu. Kita dapat referral sebanyak 50%, Mbak. Jadi kalau bayangkan aja kalau misalkan kita ngajak teman gitu ya, kemudian kita dapat komisi, mana ada perusahaan yang ngasih referral atau komisi bonus 50%, Mbak. Nah, di sini gitu ya, di bisnis ekspedisi TTR Multi Kurir ini kita diberikan komisi sebesar 50%. Luar biasa kan? Dan dari sini tuh pun banyak sekali dari member saya sudah hampir 100 orang 2 bulan ini gitu kan. Itu ada yang bekerja Mbak, tapi 5 hari bisa dapat 32 juta. Wah, luar biasa kan gitu loh. Nah itu yang coba untuk kita untuk coba kita ajarkan bahwa berbisnis itu sangat mudah sekali. Kemudian ada pendampingannya full. Kemudian juga CS-nya luar biasa. Kita punya CS robot Mbak, customer service-nya robot. Jadi 24 jam bisa dijawab tuh pertanyaannya apa saja bisa dijawab. Itu sama juga dengan travel. Karena ini kan satu perusahaan ya. Jadi TTR Multi Pay dan TTR Multi Kurir. Jadi secara customer service sangat bagus sekali. Jujur aja selama 2 bulan ini sangat puas sekali. Jadi ada pertanyaan apa saja dijawab. Kemudian ketika kita mengalami kesulitan dalam menjalankan sistem, ada trainingnya juga, ya kan Mbak. Nah itu penting banget. Jadi kita diajarin bagaimana mengembangkan bisnis ini, didampingin betul sehingga kita bisa sukses bareng-bareng. Seperti itu Mbak. Oke. Kemudian bagaimana tour travel? Kalau tadi ekspedisi. Kalau itu tadi sudah sedikit saya jelaskan. Jadi secara modal murah, kemudian secara
apa namanya kita menjalankannya juga sangat mudah. Tapi kan seperti itu. sekarang bisnis wisata lagi lesu gitu. Banyak tempat-tempat Oke. objek wisata yang memang tutup, bisnis wisata memang benar-benar lesu dampak Iya. dari pandemi. Apakah tour travel ini bisa jadi pilihan untuk kita memulai Jadi bisnis? gini Mbak, ketika Anda gabung di bisnis travel gitu kan, Anda akan mendapatkan apa namanya peluang bisnis tidak hanya ribuan tapi puluhan ribuan bisnis. Jadi yang Anda bisa menerima pemesanan tiket pesawat, ya nggak Mbak? Jadi sekarang itu kan mungkin memang sedang lesu mungkin ya secara apa namanya kayak banyak orang tur juga jarang dan sebagainya, umroh juga mungkin belum terlalu dibuka gitu kan Mbak. Tapi kita bisa jalankan untuk pemesanan tiket pesawat. Bayangin aja kalau misalkan nih kita menerima pemesanan tiket pesawat, kemudian kita dapat keuntungan misalkan 20 sampai 50 ribu. Kalikan aja gitu ya dengan berapa orang yang pesan sehari, misalkan 5 orang aja, 5 kali 20 ribu 100 ribu. Kalikan lagi berapa hari gitu kan, udah lumayan banget kan Mbak. Nah kemudian juga ada multi payment. Jadi kita nggak mungkin kan nggak bayar listrik, kita nggak mungkin nggak bayar apa PDAM gitu kan. Nah di sini kita sangat terbantu sekali. Kita hanya dari genggaman aja, dari aplikasi aja kita sudah bisa menerima gitu ya pembayaran, dengan itu kita dapat komisi pula seperti Oke. itu. Bagaimana meyakinkan konsumen untuk mau menggunakan jasa kita? Oke, jadi sama seperti yang saya apa namanya berikan masukan kepada teman-teman tadi gitu ya, bahwa kalau kita punya sebuah bisnis, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kasih tahu semua orang bahwa kita itu bisnis apa, ya enggak sih? Iya, iya. Jadi yang pertama adalah kuatkan branding kita gitu ya, bahwa kita ini sedang jualan jasa ini, kita sedang jualan jasa ekspedisi dan juga jualan jasa travel. Dengan seperti itu gitu ya, orang akan akhirnya pelan-pelan mengetahui apa sih benefitnya, apa manfaatnya. Kemudian ketika mereka sudah tahu manfaatnya, otomatis mereka bisa memakai jasa kita seperti Baik. itu Mbak. Tapi ini kan masih belum familiar gitu Gitu kan ya? di tengah masyarakat gitu, dibanding dengan produk-produk layanan serupa yang sudah konvensional seperti Oke. itu. Kita tidak sebutkan mereknya gitu. Gimana kita mampu bertahan dan meyakinkan calon konsumen kita? Kita sebutkan aja apa namanya keunggulan kita gitu. Jadi keunggulan kita adalah kalau mungkin di luar orang pesan tiket pesawat misalkan gitu ya, mereka ya sudah apa namanya bayar tiket kemudian sudah nggak dapat apa-apa gitu kan. Tapi di sini kan kelebihannya ada gitu. Jadi ketika orang apa namanya pesan tiket ke kita, mereka dapat apa namanya dapat komisi gitu kan Mbak. Jadi dari benefit-benefit semacam ini, dari apa namanya manfaat-manfaat yang bisa didapatkan ketika memakai layanan kami, maka mereka bisa memakai itu. Seperti halnya multi kurir ekspedisi tadi Mbak. Apa dalam waktu hanya 2 bulan sejak launching itu sudah ribuan yang bergabung gitu kan. Oke. Berarti mereka melihat bahwa oh ini ternyata berpeluang gitu. Baik, oke. Jadi pemirsa bahwasanya jangan khawatir ya, memulai suatu bisnis tour, travel maupun ekspedisi itu sebenarnya sangat mudah. Sangat gitu ya. mudah Jadi banget, nggak perlu sangat khawatir. Mau mulainya dari mana, caranya gimana, sistemnya bagaimana, benefitnya apa saja, untungnya berapa, modalnya berapa. Besok datang ke seminarnya Mbak Dini ya. Betul. Di mana Mbak, jelasin Mbak, silakan diundang di closing statement. Jadi besok teman-teman bisa apa namanya hadir ya di City Hub Hotel jam 1 siang, akan bertemu langsung dengan saya. Saya akan share bagaimana tentang peluang bisnisnya tour and travel, kemudian ekspedisi, bagaimana Anda bisa, saya akan share bagaimana rahasia saya dapat 200-an juta dari bisnis ekspedisi dan travel seperti apa gitu kan. Caranya bagaimana, kemudian daftarnya berapa, besok semua ikut. Dan kabar gembiranya untuk teman-teman yang sedang mendengarkan atau melihat apa namanya siaran sore hari ini adalah untuk 10 orang pendaftar pertama, nanti mungkin bisa telepon ke sini ya. 10 orang pendaftar pertama dari harga 150.000 seminar, dari 10 orang yang paling cepat gitu ya, Anda dapat harga 100.000 saja. Wah, gitu. luar biasa. Jadi segera langsung telepon daftar seminar tour and travel dan ekspedisi, dan segera ketemu dengan saya besok di Hotel City Hub gitu ya. Oke, ilmunya banyak pokoknya dibagi ya. Insyaallah. Ya pemirsa, itu tadi kesimpulan kita sore hari ini Mbak. Maaf sekali karena waktunya terbatas. nggak apa-apa. Nggak cukup waktunya. Iya. Yang masih kurang ilmunya, motivasinya masih kurang, silahkan aja datang ikuti seminar Mbak Dini besok hari Sabtu di Hotel City Hub jam 13 tanggal 15 ya Mbak ya. Iya. Oke. Ini satu hal yang ingin saya pesan. Baik, nggak apa-apa silakan. ya. Jadi ketika teman-teman ingin apa namanya sukses, jangan hanya ada dalam kepala kita teman-teman, tapi cobalah realisasikan kata sukses itu dengan tindakan kita gitu ya, sehingga Anda bisa mencapai sukses maksimal Anda.
Sampai Oke. ketemu dengan saya besok di City Hub Hotel. Oke, terima kasih Mbak Dini. Kita ketemu lagi di besok pemirsa di Motivasi Bisnis. Saya Fitri Amalia undur diri. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak.